Tapi artinya lu sendiri gimana Bang? Gak coba untuk memediasi lagi Oh kedua? udah, gue udah cerita tadi nih di dia nih siapa nih. Nih, gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi, gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny. Nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera. Jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhad. Gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut. Dia mau rekam, soalnya gue bilang buat apa? Cuma jadi komersial doang. Ini private aja biar selesai baik-baik. Gue bilang gini aja, gue siapin kamera dari gue. Setelah terjadi perdamaian, kalau kalian sama-sama bersetuju, silakan ambil filenya, komersilkan masing-masing. Saya tidak upload. Keren Pak? Ya kan? Terus dia ngomong di TikTok itu terbalik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? Lihat 1 kata ya, 3 huruf ya. Ya itu gimana Bang? Hah? Apa yang mencetuskan Bang? Apa yang keluar Itu pas kalau di Korea artinya great ya. Jadi TAE itu kalau di Korea artinya great. Makanya kayak Sintayong itu ada artinya ini serius. Dan saya lagi di Korea. Iya benar. Iya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro, ajar gua bro. Sherlock, lo kasih waktu ya. Gue cuma inget bini gue doang. Tapi itu komentarnya apa? Komentarnya apa? Jangan. Ya, istri gue udah ngecek dia pernah bermasalah sama siapa aja. Dari kenapa karena Iya sih agak mikir juga. Ini kan kemarin kita ada podcast Mas Icang. Total donasi yang masuk, saya kan tidak cantumkan nomor rekening. Jadi orang kirimnya lewat Super Thanks. Super Thanks di YouTube itu masuknya ke akunnya YouTube saya. Nanti dipotong 30%. Jadi yang bisa diambil cuma 70%. Saya udah kalkulasiin, kurang lebih sekitar 150 jutaan. Dan itu akan saya berikan full tanpa ada potongan dari YouTube kepada Mas Icang nanti. Jadi so far jadi jalannya kayak begitu. Saya sempat hubungin Mbak Novi, kata Mbak Novi langsung aja kasih ke Icangnya gitu. Ya udah saya nanti bikinin rekamannya, nanti saya videoin juga sebagai bukti karena itu kan amanah daripada donatur yang ada di podcast saya, dan saya kasih ke Mas Icang. Makin memanas, kini Denny Sumargo dan Farhad Abbas adu kekuatan soal kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Perseteruan antara Agus Salim dengan YouTuber Pratiwi Novianti atau akrab disapa Teh Novi tentang polemik uang donasi masih terus berjalan. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Agus sebagai pelapor pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Diketahui Agus melaporkan Novi karena donasi 1,5 miliar rupiah atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Agus merasa Novi sudah memerasnya yang merupakan korban penyiraman air keras. Namun, Novi membantah tuduhan tersebut. Justru Novi merasa Agus tidak menggunakan donasi dari yayasannya untuk keperluan pengobatannya. Malahan uang donasi tersebut diduga disalahgunakan oleh korban dan pihak keluarga. Uang donasi itu diduga dibagi-bagi ke keluarganya, istrinya, saudara ipar, dan juga kakak Agus termasuk untuk membayar utang rumah. Alhasil, Novi yang mengumpulkan donasi untuk Agus langsung meminta transparansi aliran dana tersebut. Gara-gara hal itu, uang donasi yang awalnya berada di rekening Agus dipindahkan ke rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dari situ terjadilah perkisruhan antara Novi dan Agus. Kompas.com merangkum fakta baru dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ke Agus Salim. Kuasa hukum Agus, Rizaldi Hendriawan menyebut, kliennya dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik selama 6 jam pemeriksaan.
Rizaldi mengatakan, pemeriksaan Agus oleh penyidik hanya seputar laporan pencemaran nama baik terhadap Teh Novi. Tasi klien kami diperiksa sekitar 6 jam ya, ada sekitar 25 pertanyaan dari penyidik, kata Rizaldi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Rizaldi merasa kliennya tidak bersalah perihal uang donasi tersebut. Rizaldi menegaskan Agus Salim tidak melakukan penyelewengan dana. Sebab, kata Rizaldi, donasi itu sudah menjadi hak dari Agus. Selain itu, hubungan antara Agus dan Pratiwi mulai merenggang ketika Agus menerima informasi bahwa uang donasi yang telah terkumpul akan dialihkan kembali ke rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Merasa diperlakukan tidak adil, Agus pun melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah dengan media elektronik. Mengutip Merdeka.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa laporan Agus ini menyangkut pasal-pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta KUHP mengenai pencemaran nama baik. Pihak kepolisian berencana mendalami lebih lanjut motif di balik permintaan pengembalian dana donasi tersebut. Tanggapan publik dan petisi pengembalian dana donasi. Kasus ini memicu reaksi keras dari publik. Banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Agus melalui komentar di berbagai platform media sosial dan podcast yang mengundang Agus. Mereka mempertanyakan penggunaan dana donasi dan menuntut agar dana tersebut dikembalikan. Sebuah petisi berjudul "Kembalikan Duit Donator yang Sudah Disumbangkan kepada Agus Korban Penyiraman Air Keras" dibuat oleh pengguna bernama Rizky Pras di situs ceng.org. Petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 149.789 orang, hampir mencapai target 150.000 tanda tangan. Tidak hanya menghadapi tekanan publik, Agus juga harus menghadapi konflik internal dengan tim pengacaranya. Jainuddin, salah satu pengacara Agus, memutuskan mundur dari tim hukum karena merasa tidak dihargai oleh Agus. Meski demikian, pengacara lain seperti Farhad Abbas tetap melanjutkan pembelaannya terhadap Agus dalam kasus ini. Menurut pengacara dari RD Law, keputusan Jainuddin untuk mundur masih belum diketahui dengan jelas. Meski demikian, tim hukum menghormati langkah tersebut. Konflik ini semakin menambah kompleksitas dalam kasus Agus yang kini juga dihadapkan pada tekanan publik untuk mempertanggungjawabkan dana donasi. Ucapan Pratiwi Novianti bikin Agus Salim menangis, ini pernyataan kuasa hukum keduanya soal uang donasi. Perseteruan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti, atau yang akrab disapa Teh Novi, semakin memanas, seiring dengan polemik pengelolaan dana donasi untuk perawatan Agus. Berawal dari niat baik Novi yang ingin membantu Agus melalui penggalangan dana, hubungan keduanya justru memburuk akibat dugaan penyalahgunaan dana. Dana donasi yang diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah ini dinilai Novi kurang transparan penggunaannya. Menurut Novi, komunikasi yang kurang baik dengan Agus memperkeruh situasi dan memicu munculnya berbagai dugaan terkait aliran dana tersebut. Novi bahkan mencurigai sebagian dana justru digunakan untuk keperluan di luar biaya perawatan, seperti membayar utang keluarga dan kegiatan konsumtif lainnya. Merasa kesal dan ingin memperjelas penggunaan dana tersebut, Novi menarik dana donasi Agus untuk dilakukan audit. Tidak hanya itu, Novi juga mempublikasikan beberapa pengeluaran Agus yang diduga tidak relevan dengan tujuan donasi. Tindakan Novi kemudian memicu netizen untuk melayangkan kritik tajam, bahkan hujatan, terhadap Agus serta orang-orang yang dicurigai turut menikmati dana tersebut. Merasa terpojok oleh perundungan yang terjadi, Agus pun akhirnya melaporkan Novi ke pihak kepolisian dengan bantuan Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Farhad Abbas mengungkapkan bahwa kliennya merasa difitnah dan dirugikan akibat tindakan Novi yang dianggap memperburuk citra Agus di mata publik.
Menanggapi gelombang kritik dari netizen, Novi mengimbau pengikutnya untuk tidak bersikap kasar terhadap Agus dan menjaga etika dalam memberikan komentar. Ruiz, tolong jangan kasar ya ke sebelah Agus, kita harus bisa menjaga ketikan kita untuk tidak menyakiti orang lain, ucap Novi dalam siaran langsung di TikTok pada Minggu, tanggal 1 November tahun 2024. Novi pun mengungkapkan kekhawatirannya jika perundungan tersebut akan berbalik menjadi tuduhan terhadap dirinya. Nanti kalau kalian kasar, nanti saya juga yang kena. Nanti disangkanya saya membiarkan ketikan-ketikan yang tidak baik sama pihak sebelah, tambahnya. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Novi menyatakan bahwa ia tidak ingin melaporkan balik Agus. Ia menegaskan bahwa tujuan awalnya adalah murni untuk membantu perawatan Agus yang menjadi korban siraman air keras oleh